Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan agama dalam perspektif kognitif. Kita tahu bahwa agama adalah hal yang paling penting bagi setiap manusia. Apa itu agama? Umumnya, agama yang kita ketahui adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Itu agama secara perspektif umum. Sekarang kita akan membahas agama secara perspektif kognitif. Lebih spesifiknya kita menggunakan metode psikologi kognitif dalam memandang sebuah agama. Apa itu psikologi kognitif? Psikologi kognitif adalah studi tentang proses mental yang mendasari kemampuan kita mendeskripsikan dunia, memahami dan mengingat pengalaman kita, berkomunikasi dengan orang lain, dan mengendalikan perilaku kita. Psikologi kognitif mempelajari bagaimana arus informasi ditangkap oleh alat indera yang ditangkap dalam jiwa seseorang sebelum diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Ahli-ahli psikologi kognitif dalam berbagai penelitiannya sering kali berpendapat bahwa kejiwaan dan tingkah laku manusia banyak yang dipengaruhi oleh faktor kognitif yang merupakan pusat berpikir. Selanjutnya menjadi motor penggerak jiwa dan tingkah laku manusia. Setiap manusia punya masalah dalam hidupnya. Masalah yang dialami dalam hidupnya itu sejatinya dikendalikan oleh akal pikirannya. Sehingga dari akal pikiran manusia itu memunculkan sebuah teori. Dari teori kemudian menghasilkan rancangan atau ide untuk mengatasi masalah yang dialaminya itu. Begitulah siklus kehidupan manusia dari perspektif psikologi kognitif. Agama khususnya Islam jika dikaitkan dengan psikologi kognitif tidak terlalu memusatkan otak atau akal dalam proses menyelesaikan suatu masalah atau dalam proses berpikir. Proses berpikir sebenarnya melibatkan banyak elemen, antara lain adalah akal, nafsu, dan hati. Menurut Al-Ghazali, ketiganya itu ibaratkan hubungan antara raja, perdana menteri, dan menteri-menteri lainnya. Fungsi raja diwakili oleh hati, fungsi perdana menteri diwakili oleh akal, dan fungsi menteri-menteri diwakili oleh nafsu. Pengambilan keputusan itu adalah raja. Perdana menteri hanya melaksanakan keputusan raja, dan menteri lainnya itu tugasnya melaksanakan tugas di lapangan langsung. Agama Islam memiliki dua sumber yang paling utama dalam mengatur kehidupan manusia, yaitu Al-Quran dan hadis. Selain itu, Islam juga memiliki seseorang yang patut dijadikan contoh atau teladan bagi umat Islam lainnya, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah dijadikan teladan oleh Allah karena dia adalah nabi. Tetapi poinnya di sini bukan status kenabiannya, melainkan akhlak yang beliau miliki. Seberapa besar pengaruhnya terhadap umat Islam? Kita tahu sifat dasar dalam Rasulullah SAW yang baik itu ada 4, yaitu yang pertama syidik, yang kedua amanah, 3 tablik, dan fatonah. Keempat sifat itu sangat berpengaruh besar bagi setiap muslim dalam menyempurnakan keimanan dan keislamannya. Di sini akan saya bahas 2 saja dari keempat sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah tersebut. Dan kedua sifat ini harus dimiliki setiap orang, karena pada zaman sekarang kedua sifat ini mengalami degradasi. Yang pertama itu yaitu syidik atau jujur. Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kita untuk selalu bersikap jujur, karena kita sebagai makhluk sosial. Supaya interaksi antara kita dengan yang lainnya menjadi baik, maka sebaiknya kita berperilaku jujur, supaya tidak ada orang lain yang tersakiti dengan sebuah kebohongan. Karena sebuah kebohongan itu akan selalu terkenang dalam hati orang yang tersakiti.
Dengan kita membiasakan sikap jujur, selain relasi kita dengan orang lain terjalin dengan baik, kita juga mendapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, berupa pahala yang mana dengan pahala tersebut akan mengantarkan kita kepada surganya. Baik, yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Selain kejujuran, sifat amanah juga harus dimiliki oleh setiap muslim yang baik sebagai bukti ketaatannya terhadap agama yang dianutnya. Sifat amanah ini akan membuat seorang menjadi tenang dalam bermasyarakat. Karena dengan amanahnya ini, seseorang dapat dipercaya oleh orang lain sebagai pribadi yang baik. Selain menimbulkan ketenangan dalam jiwa seseorang tadi, jiwa yang amanah, amanah juga berdampak kepada orang lain. Apa dampaknya? Ya, dampaknya itu membuat orang lain tenang juga, karena mereka sudah percaya bahwasanya tidak ada pengkhianatan di antara kita. Dalam artian seseorang yang beramanah itu akan menimbulkan maslahat bagi orang lain di sekitarnya. Oke, itu penjelasan dua dari sifat-sifat Nabi secara psikologi kognitif. Kesimpulannya, kedua sifat ini memang harus kita terapkan di setiap perilaku kita, khususnya pada zaman sekarang. Banyak orang yang menganggap sepele sifat jujur dan amanah ini. Sifat jujur dan amanah ini dengan dalih sekali-kali kita bohong atau sekali-kali kita berkhianat. Nggak apa-apa lah, sekali-kali kita bohong, sekali-kali kita berkhianat. Bukankah Allah bisa karena biasa? Jika kita terus tanamkan statement sekali-kali mencoba, dan sekali-kali mencoba, maka kita akan terbiasa dalam percobaan itu. Dan jika kita sudah terbiasa dalam percobaan itu, maka bukan mustahil kalau itu akan menjadi kebiasaan. Bahkan bisa menjadi sifat atau karakter yang melekat pada diri kita. Jika dilakukan secara kontinu dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan kita bermasyarakat, maka itu akan sangat buruk sekali dampaknya. Berperilakulah jujur dan amanah dalam setiap kehidupan, khususnya ketika kita nanti sudah bermasyarakat, karena itu sangat berguna dalam membangun peradaban yang sejahtera. Ya, mungkin itu kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja, nama saya Nur Imam Mustafa dari Ilmu Hadis A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai agama dalam perspektif antropologi kognitif. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Mas Jani mengenai apa itu pengertian agama dan juga agama dalam perspektif psikologi kognitif. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu antropologi. Jadi antropologi sendiri secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata anthropos dan juga logos. Anthropos sendiri itu memiliki makna manusia, sedangkan logos itu memiliki makna wacana. Jadi antropologi ini secara singkatnya itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia. Atau secara etimologis, antropologi itu berarti ilmu yang mempelajari manusia dalam melakukan kajian terhadap manusia ini. Antropologi mengedepankan dua konsep penting, yakni konsep holistik dan juga kooperatif. Akan tapi di sini tidak akan membahas tentang konsep tersebut. Karena itu kajian antropologi ini sangat memperhatikan aspek sejarah dan juga penjelasan menyeluruh untuk menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial, ilmu hayati alam, dan juga humaniora. Sedangkan dalam antropologi kognitif itu merupakan suatu pendekatan idealis untuk mempelajari kondisi manusia. Jadi bidang antropologi kognitif ini berfokus pada studi tentang hubungan antara budaya manusia dengan pikiran manusia. Itu yang dinamakan dengan antropologi kognitif. Jadi dalam kajian agama dalam perspektif antropologi kognitif itu seringkali diperdebatkan bahwasanya apakah suatu agama itu sebagai bagian atau suatu peranata dari kebudayaan tertentu, atau justru kebudayaanlah yang dibentuk oleh suatu agama. Itu menjadi hal yang sangat seringkali diperdebatkan. Akan tapi dari sudut pandang sebagai orang yang beragama dan dengan keyakinan agamanya, maka pastilah agama yang menentukan. Karena manusia itu hidup di dunia itu dianjurkan untuk terus berusaha, dan Tuhanlah yang menentukan hal tersebut. Pendapat ini tidaklah salah sebagai seorang yang beragama.
Akan tapi dalam antropologi agama ini sebagai sebuah spesialisasi dari yang berkembang dalam ilmu antropologi yang mana mempelajari mengenai bagaimana agama diyakini, bagaimana agama dijalankan, dan juga bagaimana agama itu dipraktekkan di dalam masyarakat. Umumnya para antropolog itu menyatakan bahwa agama itu merupakan sebuah pranata seperti banyak pranata lainnya di dalam sebuah kebudayaan atau dalam suatu masyarakat. Itu menurut pada antropolog umumnya. Agama sebagai pranata ini tidaklah sama dengan agama sebagai sebuah keyakinan yang menjadi milik anggota masyarakat. Karena pranata merupakan suatu aturan yang digunakan untuk mengatur manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan khusus tertentu. Itu dalam pengertian pranata. Agama sebagai pranata adalah agama yang diyakini, diajarkan, dan juga dijalankan atau dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Ini berbeda dengan agama di dalam teks sucinya atau Alkitab seperti Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, atau Kitab Weda, Tripitaka, dan yang mana sudah dituliskan di dalam agama-agama tradisi besar di dunia. Teks-teks suci ini diyakini oleh para penganut agama tersebut sebagai sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantah, yang berasal dari Tuhan. Dan sebenarnya itu sudah jelas. Kitab-kitab ini bukanlah produk kebudayaan dan juga bukan pranata. Agama menjadi pranata adalah agama yang diyakini, dijalani, atau dipraktikkan itu yang bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, walaupun masing-masing mereka itu sama menganut agama yang sama. Ini loh, jadi masyarakat di suatu tempat dengan masyarakat tempat yang lain itu agamanya itu yang dianut sama. Artinya seperti ini, orang Betawi di Jawa bisa mempraktekkan atau menjalankan agama Islam itu secara berbeda dengan orang yang berada di Minangkabau yang juga bahkan agamanya sama Islam. Bahkan di daerah tertentu seperti Sumatera Barat saja, praktek agama Islam sendiri itu bisa berbeda-beda. Keyakinan keagamaan mereka ternyata ada yang berbeda, padahal sama-sama punya kitab suci yang sama. Jadi hal ini itu terjadi karena proses turunnya dan tersebarnya suatu agama sampai ke tengah-tengah masyarakat sekarang itu melalui proses-proses sosial budaya yang sangatlah panjang. Seperti agama-agama yang besar itu yang diyakini berasal dari wahyu yang diturunkan oleh Tuhan, yang mana melalui malaikat kepada nabinya atau rasulnya, yang kemudian rasulnya itu atau nabinya itu disampaikan kepada para sahabatnya, kemudian tabi'in itu sampai ke masa sekarang itu melalui proses yang sangatlah panjang. Dan di situ ada banyak proses-proses sosial budaya. Proses ini berlangsung ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, melalui banyak masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda. Jadi proses ini itu kemudian melahirkan banyak sekte atau disebut dengan aliran yang berbeda, walaupun dalam agama yang sama dalam masyarakat. Sekte-sekte keagamaan ini lahir di dalam setiap masyarakat, dan juga setiap bisa dihitung agama besar. Karena proses sosial budaya yang sangatlah panjang, dan pemberian penafsiran yang berbeda dengan teks suci yang sama dalam suatu agama yang melahirkan keyakinan dan praktek keagamaan yang berbeda pula. Sebagai contoh kasus, jadi di dalam masyarakat Betawi itu di Depok kalau tidak salah, itu di dalam menghadapi kematian seorang perempuan muda yang belum menikah disediakan 2 karung besar beras di masjid untuk diserahkan kepada yang berhak menerima. Jadi 2 karung beras tersebut adalah sebagai pengganti sholat dan puasa almarhum sewaktu hidup yang tidak bisa dilakukan baik karena terhalang oleh menstruasi atau oleh sebab lainnya, sehingga diganti pada waktu jenazah belum dikuburkan. Ini diucapkan oleh seorang tokoh masyarakat di hadapan orang banyak pada saat 2 karung beras tersebut akan diserahkan. Padahal di dalam ajaran Islam sendiri dinyatakan bahwa terputuslah hubungan seorang yang meninggal dengan yang masih hidup kecuali 3 amalan, seperti ilmu yang bermanfaat yang telah diajarkan, sedekah jariah, dan juga doa dari anak yang soleh dari almarhum. Contoh di atas itu menunjukkan telah terjadi perbedaan interpretasi dari agama yang sama sehingga dijalankan secara berbeda. Bentuk keyakinan dan praktek keagamaan bisa saja berbeda dari kesamaan kitab suci yang dimiliki. Inilah yang dimaksud dengan agama sebagai pranata. Di samping itu, aktivitas keagamaan yang sudah terpola atau sudah lama dan tetap dijalankan di dalam suatu masyarakat seperti ritual perdukunan juga merupakan bagian dari aktivitas atau pranata keagamaan tradisional.
Jadi agama sebagai pranata inilah yang menjadi lapangan studi antropologi agama yang disebut oleh siapa ya? Chris kalau nggak salah dengan agama sebagai sistem budaya. Oke, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustiana Gedita Faratun dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai evolusi agama. Jadi sebelum kita mempelajari evolusi agama, kita harus mengetahui apa itu evolusi. Jadi evolusi adalah suatu fenomena yang muncul pada kepercayaan atau agama yang dimana itu dapat diterima masyarakat dan penganutnya. Fenomena ini biasa disebut dengan evolusi agama. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai logika tentu mempunyai cara pandang dan cara pikir yang berbeda-beda. Contohnya, seperti ketika kita melihat suatu fenomena yang dianggap di luar batas kemampuan manusia, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa itu adalah Tuhan. Tapi ada sebagian orang lagi yang berpendapat bahwa itu hanyalah kuasa dari Tuhan tetapi bukan Tuhan. Adapun evolusi agama dalam bahasa sederhana adalah perubahan agama secara bertahap. Menurut R.N. Bella, evolusi agama adalah proses meningkatnya diferensiasi dan kompleksitas untuk lebih beradaptasi terhadap lingkungannya, sehingga agama tersebut bisa lebih diterima dan lebih dipahami daripada sebelumnya. R.N. Bella mengatakan bahwa yang berevolusi adalah agama sebagai sistem simbol. Simbol ini diperlukan karena tidak bisa diekspresikan. Maka untuk lebih menghidupkan zat sakral dalam agama, maka dibuatlah simbol. Yang dimaksud dengan agama sebagai suatu sistem simbol adalah perangkat-perangkat agama yang menjadi lambang dan identitas agama. Contohnya seperti Islam, itu cirinya sholat. Terus ada gereja, itu cirinya Kristen, dan api itu cirinya Majusi. Sudah dijelaskan bahwa evolusi adalah perubahan secara bertahap. Artinya, agama melalui tahapan-tahapan tertentu dalam perubahannya. R.N. Bella mengungkapkan ada 4 tahapan atau fase yang biasa dilalui oleh agama. Yang pertama yaitu fase primitif, yang kedua fase arkaik atau kuno, yang ketiga fase historis, dan yang terakhir fase pramodern-modern. Jadi di fase primitif ini cenderung meyakini adanya kekuatan yang lebih besar dari kekuatan manusia, baik berupa roh atau benda seperti langit, gunung, dan lainnya. Juga fenomena alam seperti gempa, kemarau, dan sebagainya. Tapi manusia primitif ini tidak menyembah semua hal ini. Contohnya, mereka tidak akan menyembah angin apabila mereka belum menyaksikan betapa dahsyatnya peran angin di kehidupan mereka. Yang kedua, fase arkaik atau kuno. Fase ini tidak jauh berbeda dari fase primitif. Ciri khas fase ini adalah Tuhan yang mereka sembah semakin sedikit, seperti Tuhan kilat dan hujan adalah satu. Tidak seperti di fase sebelumnya yang membedakan mana Tuhan api, mana Tuhan pohon, mana Tuhan batu, dan sebagainya. Yang ketiga, fase historis. Hal yang paling khas dari fase ini adalah dualistik agama, yaitu pemisahan kehidupan dunia dan akhirat, yang tidak dikenal di fase sebelumnya. Di fase ini mereka sudah mengenal antara surga dan neraka. Yang keempat terakhir, fase pramodern-modern. Simbol agama di fase ini berpusat pada hubungan langsung antara individu dan kenyataan, seperti memakai kerudung karena diperintahkan Allah tanpa paksaan. Keyakinan menutup aurat adalah untuk keselamatan dunia akhirat. Salah satu ciri agama di fase modern adalah munculnya sekularis. Sekularisme adalah pemisahan antara agama dan kehidupan atau proses melepaskan diri dari kontrol agama. Kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa modernisasi telah merubah pandangan manusia terhadap agama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.